Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Sicilian Code. Di sini bersama saya Hairul Mutakin dan pada video kali ini kita akan membahas tentang CSS styling di React.js. Oke, jadi ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menstyling aplikasi React.js. Di antaranya yang pertama kita bisa menggunakan styling seperti biasa. Yang kedua ada penggunaan styled komponen dan yang ketiga ada CSS modul. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan cara yang pertama, yaitu penggunaan style seperti biasa. Dalam hal ini kita menggunakan CSS. Nah, kalau kita buka di app.js, di sini kita lihat komponen ini mengimport app.css dari sini. Jadi boilerplate yang kita generate menggunakan create React App memiliki dua buah file CSS, yaitu app.css di sini dan ada juga index.css. Nah, kedua file ini dapat kita lihat di browser. Kita inspect. Kemudian di bagian head, di sini ada dua buah tag untuk style. Yang pertama berasal dari index.css dan yang kedua berasal dari app.css. Nah, style di kedua tag ini bersifat global. Artinya, setiap baris CSS yang kita tulis akan berdampak kepada seluruh komponen di dalam proyek kita. Oleh karena itu, untuk membuat lebih sederhana, saya hanya menggunakan satu file CSS, yaitu index.css, sedangkan app.css di sini akan saya hapus. Dan pastikan juga untuk menghapus import di bagian app.js-nya, agar di browsernya tidak error. Kalau kita simpan dan reload browser, di sini hanya ada satu buah tag style untuk project kita, yaitu style yang berasal dari index.css tadi. Nah, karena fokus dari tutorial ini adalah dasar-dasar React.js dan bukan styling dan CSS, maka saya akan mengcopy and paste style index.css di sini dengan style yang sudah saya persiapkan ya. Jadi teman-teman bisa buka repository untuk project ini, nanti linknya saya sertakan di deskripsi, kemudian buka bagian index.css. Nah, di sini teman-teman bisa copy. Saya copy, kemudian paste di sini. Boom. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, ada beberapa tag yang sudah di style. Ada body di sini, kemudian ada paragraph. Jadi ini artinya setiap paragraf di dalam project ini akan memiliki margin 0 dan font size 13 secara default. Kemudian di bawahnya ada button, kemudian ada style untuk nav. Nah, di project ini ada dua kelas untuk button, yaitu button primary dan button danger, di mana masing-masing kelas di sini memiliki warna yang berbeda. Kemudian di bawahnya juga ada beberapa kelas yang saya style. Nah, teman-teman bisa modifikasi style di sini sesuai dengan selera teman-teman. Selanjutnya saya simpan, dan kalau kita lihat di browser, nah hasilnya belum kelihatan. Nah, di sini untuk melihat hasilnya, saya akan membuat beberapa komponen. Pertama, navbar. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan VS Code, saya merekomendasikan satu buah ekstensi. Di sini namanya Simple React Snip. Silakan diinstal. Kemudian dibaca dokumentasinya. Di sini ada beberapa shortcut yang dapat kita gunakan untuk mempercepat penulisan React.js. Saya akan contohkan di sini. Saya akan membuat komponen navbar. Caranya saya ketikkan sfc kemudian tab. Jadi sfc tadi untuk membuat stateless functional component. Sini langsung kita tuliskan nama komponennya. Navbar, kemudian di dalam sini akan mereturn nav. Nah, di dalam nav ada judul untuk web, di sini H1, font kontak. Di bawah font kontak ada div untuk menu, di sini saya beri nama kelas nav menu. Nah, kemudian di dalamnya ada beberapa menu. Yang pertama, di sini menu untuk home. Labelnya home. Kemudian yang kedua ada menu nanti untuk create. Labelnya
new contact. Oke, saya simpan. Kemudian kita kembali ke file app.js dan import komponen tadi. Namun sebelum itu, saya akan hapus beberapa code dari video sebelumnya di sini. Kemudian sini dan konstantanya. Nah, oke. Sekarang saya import komponen navbar. Caranya import navbar from, ini ada navbar. Kemudian saya panggil komponen navbar di dalam div class name app di sini. Caranya kita panggilkan komponennya di dalam tag navbar. Oke, kalau kita simpan, di sini kita akan lihat ada navbar di mana sudah memiliki style yang berasal dari style yang sudah kita copy and paste dari GitHub tadi. Di sini judulnya phone contact, kemudian ada menu home dan new contact. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan beberapa komponen. Di sini home.js, saya akan buat komponen sfc, kemudian nama komponen home. Nah, di dalam sini kita akan buat div dengan class name home. Nah, di dalamnya kita cukup tampilkan H3 saja. H3, kemudian judulnya di sini contact list. Oke, kita simpan dan lagi satu komponen di sini untuk create.js. Nah, di dalamnya saya akan buat komponen namanya create. Kemudian di dalam create ada div dengan class name contact form. Nah, di bawahnya kita cukup tampilkan H3 saja dulu. Di sini contact form. Kemudian kita simpan dulu dan kembali ke file app.js tadi. Kemudian kita import create dan home. Import home from home. Satu lagi import create from create. Kemudian kita panggil home. Di bawahnya ada create. Kemudian kita simpan. Dan lihat di browser, di sini sudah ada komponen untuk home tadi dan komponen untuk create. Di mana di sini juga sudah memiliki style sesuai dengan style yang sudah kita copy and paste sebelumnya. Nah, di sini kita lihat kita sudah memiliki beberapa komponen tambahan. Ada navbar, kemudian home, dan create. Nah, pada video selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu routing dan bagaimana cara melakukan navigasi dari satu komponen ke komponen yang lain.